Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi pembelajar, bagaimana di kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Wah, senang sekali ya, IPS sekarang sudah di subtema 2. Dan di subtema 2 ini kita akan belajar tentang peran ekonomi dalam memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Sudah siap untuk belajar? Oke, langsung saja kita mulai videonya. Nah, harapannya setelah menonton video ini kalian dapat mengetahui jenis usaha ekonomi baik perorangan maupun kelompok. Selain itu, kalian dapat mengetahui kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini ada materi yang akan kita pelajari agar mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu jenis usaha ekonomi perorangan dan kelompok. Kemudian yang kedua, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu jenis usaha ekonomi perorangan dan kelompok. Jenis usaha ekonomi dan ekonomi perorangan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah usaha pertanian. Usaha pertanian atau agraris adalah usaha mengolah tanah untuk bercocok tanam yang memanfaatkan tanaman dan hewan sebagai sumber penghasilan. Kemudian yang kedua ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Misalnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Kemudian jenis usaha ekonomi perorangan selanjutnya adalah usaha jasa atau usaha di bidang jasa. Nah, usaha jasa ini merupakan jenis usaha yang tidak menghasilkan barang, tetapi mendapatkan imbalan dari pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Misalnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, usaha menjahit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada usaha industri kecil. Industri kecil ini biasanya dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Misalnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan Nah, kalau tadi kita membahas tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh perorangan, kali ini kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok antara lain yang pertama adalah firma. Nah, firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Nah, setiap anggota firma ini biasanya memiliki hak untuk bertindak atas nama firma serta bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau Komanditer Vennootschap atau CV. Nah, biasanya persekutuan komanditer ini atau CV didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tetapi tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma jika ingin memperluas usaha dan membutuhkan banyak modal. Nah, selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, saham yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal, sehingga kalian bisa membeli saham dari perusahaan tertentu ya. Nah, selanjutnya ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
BUMN ini adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Biasanya BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Nah, selain ada BUMN, ada juga BUMD. Nah, di Indonesia juga terdapat BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan dari BUMD sendiri biasanya untuk membangun ekonomi daerah dan ekonomi nasional. Kemudian memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, contoh-contoh BUMN misalnya ada Pertamina, kemudian ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Jiwasraya, kemudian ada Pegadaian, ada Inalum, dan masih banyak lagi. Kemudian jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok yang terakhir adalah koperasi. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan yang namanya koperasi. Biasanya di setiap sekolah ada koperasi sekolah ya, yang dikelola oleh sekolah itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih koperasi itu? Koperasi adalah jenis usaha yang dijalankan secara bersama-sama oleh orang per orang atau badan dan usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Ini yang perlu kalian garis bawahi ya. Kalau koperasi itu adalah usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan utama dari koperasi adalah tentunya menyejahterakan anggotanya. Nah, koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pasti kalian sudah tidak asing kan? Beliau adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia. Dulu beliau mendampingi Insinyur Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. Nah, ternyata beliau itu juga sangat berperan besar dalam berkembangnya koperasi di Indonesia. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nah, untuk bentuk-bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya mungkin sabun, ya, kemudian minyak goreng dan lain sebagainya, intinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian. Kemudian yang kedua adalah koperasi simpan pinjam atau KSP, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Kalian bisa menyimpan uang kalian di koperasi tersebut, sekaligus kalian juga bisa meminjam uang dari koperasi itu. Kemudian yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Contohnya misalnya ada di suatu daerah yang kebanyakan dari masyarakatnya adalah pengusaha tempe. Nah, koperasi produksi ini biasanya akan menyediakan bahan baku utamanya yaitu kedelai. Selain itu, koperasi produksi juga akan menyalurkan hasil produksinya ke semua daerah ya, atau mungkin ke semua anggota. Kemudian yang keempat adalah koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Mungkin di koperasi serba usaha ini kalian juga bisa simpan pinjam, kalian bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi yang namanya koperasi serba usaha itu bisa merupakan gabungan dari fungsi beberapa koperasi, jenis koperasi. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita langsung ke materi yang kedua, yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, apa sih pengaruhnya kegiatan ekonomi ini terhadap kesejahteraan masyarakat? Pasti ada pengaruh yang sangat besar sekali. Nah, kegiatan ekonomi seperti yang kita ketahui adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
Kegiatan ekonomi itu mulai dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, apa sih sebenarnya produksi itu? Nah, kalian pasti pernah mengamati kegiatan ekonomi perajin gerabah ya. Seorang perajin akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya adalah gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir gerabah tersebut diwarnai kemudian dijual kepada konsumen. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan seorang perajin telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, coba kamu berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kemudian, kegiatan produksi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Biasanya balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Nah, contohnya apa sih sumber daya ekonomi? Misalnya adalah karyawan atau manusia, kemudian penyewa tempat, kemudian penyedia bahan baku, itu disebut dengan sumber daya ekonomi. Sementara itu, bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup. Kemudian selanjutnya adalah distribusi. Nah, setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Betul tidak? Pasti iya dong. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu. Iya enggak? Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu juga. Nah, untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Jadi, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, bagi distributor tentunya dari hasil penyaluran itu dia akan mendapatkan balas jasa, bisa berupa gaji, honor, dan lain sebagainya, sehingga distributor bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah kalian ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Nah, jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi loh. Misalnya, kamu mengenakan seragam dan sepatu ketika sekolah. Nah, konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan tersebut dapat berupa uang ataupun waktu. Nah, dengan mengonsumsi barang dan jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera. Nah,
Sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Semoga bisa menambah pemahaman kalian terkait kegiatan ekonomi serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika kalian masih ada pertanyaan, silakan bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Instagram @abudianto12. Sampai bertemu di video berikutnya.